Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Wulandari, NIM 18 dari kelas 6C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Di sini terdapat identitas jurnal yang saya review, yaitu dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Scientific Inquiry terhadap Keterampilan Sains Siswa pada Materi Pokok Suhu dan Kalor. Penulis Helin Putri dan Mara Bangun Harhab. Jurnal Ikatan Alumni Fisika Universitas Negeri Medan, volume 4, nomor 4, tahun 2018, dan halaman 22 sampai 27. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan suatu kunci pokok untuk mencapai cita-cita suatu bangsa. Nah, pendidikan diyakini dapat mewujudkan generasi yang berkualitas yang dapat mendorong memaksimalkan potensi siswa sehingga dapat terbentuk generasi yang bersikap kritis, logis, inovatif dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Selain itu, pendidikan juga tidak ditekankan pada penguasaan materi, tetapi juga ditekankan pada penguasaan keterampilan. Jadi dalam pembelajaran, itu tidak ditekankan pada penguasaan materi saja, tetapi juga ditekankan pada penguasaan keterampilan. Namun, dalam proses pembelajaran yang berlangsung tidak terlepas dari suatu masalah, yaitu rendahnya daya serap peserta didik. Salah satu contohnya adalah ketika siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Siswa mengalami kesulitan dalam belajar dapat dilihat dari tingkah laku siswa. Yang pertama yaitu hasil belajar dari siswa ini itu rendah, kemudian siswa itu telah dalam mengerjakan PR atau bahkan tidak mengerjakan PR sama sekali, dan siswa tersebut sering membolos pada waktu pelajaran. Nah, selain itu, permasalahan yang muncul juga yaitu kurangnya minat siswa untuk belajar fisika. Jadi, siswa itu kurang minat dalam belajar fisika, biasanya dipengaruhi karena penyampaian guru dalam pembelajaran, yaitu menggunakan metode yang konvensional, yaitu metode ceramah yang mana guru hanya memfokuskan pada materi atau konsep saja tanpa mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, sangat diperlukan perubahan atau pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang sedemikian rupa sehingga itu dapat menimbulkan minat dan ketertarikan siswa untuk belajar dalam arti yang sesungguhnya dan meningkatkan keterampilan proses sains atau KPS dari siswa. Nah, satu alternatif atau model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas dan hasil belajar fisika siswa adalah model pembelajaran scientific inquiry. Di sini terdapat beberapa konsep. Yang pertama yaitu keterampilan proses sains atau KPS. Nah, keterampilan proses sains atau KPS merupakan keterampilan yang harus dikembangkan pada siswa. Beberapa alasan mengapa KPS harus dimiliki oleh siswa yaitu yang pertama, sains, khususnya fisika itu terdiri dari 3 aspek, yaitu produk, proses, dan sikap. Dengan mengembangkan KPS, siswa ini akan memahami bagaimana terbentuknya hukum, teori, dan rumus yang sudah ada sebelumnya melalui percobaan. Kemudian yang kedua yaitu sains, khususnya fisika, berubah seiring perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siswa itu perlu dibekali keterampilan yang dapat membantu siswa itu menggali informasi atau menemukan informasi dari berbagai sumber, bukan dari hanya guru saja. Jadi pembelajarannya itu tidak berfokus pada guru saja. Kemudian yang ketiga yaitu siswa akan lebih memahami konsep-konsep rumit dan abstrak jika disertai dengan contoh-contoh yang konkret, sehingga siswa akan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap materi pelajaran yang mendorong siswa itu lebih aktif dalam suatu pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran scientific inquiry, merupakan model pembelajaran rujukan konstruktivisme. Model ini menitik beratkan pada proses penyelidikan, di mana siswa itu dihadapkan pada suatu bidang permasalahan
kemudian mengidentifikasi masalah konseptual atau metodologis dalam daerah penyelidikan dan mengundang siswa untuk merancang cara mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Menurut Joyce 2016, fase-fase scientific inquiry terdiri dari 4 fase. Yang pertama yaitu orientasi pada masalah, kemudian yang kedua merumuskan masalah dan hipotesis, yang ketiga yaitu setelah merumuskan masalah dan hipotesis, kita mengumpulkan data dan analis data, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu memformulasikan suatu penjelasan. Metode penelitian pada jurnal yang saya review ini yaitu jenis penelitiannya yaitu kuasi eksperimen, desain penelitian, kontrol grup, pretest, post-test, decision. Terdapat juga tabel kontrol grup, pretest, post-test, decision seperti di bawah ini, yang mana terdapat 2 kelas yaitu eksperimen dan kontrol. Yang pertama diberikan pretest atau dinamakan dengan T1, kemudian diberikan perlakuan yang mana X ini pembelajaran dengan model scientific inquiry dan Y ini dengan pembelajaran konvensional. Kemudian setelah diberi perlakuan diberikan post-test. Nah, tempat penelitiannya yaitu SMA Swasta Santa Maria, untuk populasinya yaitu seluruh siswa SMA Santa Maria kelas 11. Sedangkan sampelnya itu terdiri dari 2 kelas yang dipilih secara acak dengan teknik cluster random sampling. Kelas populasi berhak memiliki kesempatan untuk menjadi sampel penelitian. Jadi terdapat 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk instrumen penelitiannya yaitu tes esai berjumlah 10 soal dan lembar observasi. Teknik analis datanya yaitu hasil pretest yang diperoleh dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata atau uji T, dan hasil post-testnya diuji dengan uji T satu pihak. Di sini terdapat data hasil pretest dan post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang mana masing-masing jumlah siswanya adalah 30 siswa. Pada kelas eksperimen, nilai pretest rata-rata siswa mendapatkan nilai 20,93 dengan nilai tertinggi 30 dan nilai terendah 12. Sedangkan pada kelas kontrol, nilai pretestnya rata-rata 20,80 dengan nilai tertinggi 30 dan nilai terendah 10. Jika dilihat dari nilai rata-rata antara eksperimen dan kontrol, bahwa siswa itu memiliki pengetahuan awal yang sama dan diberikan perlakuan. Setelah diberikan perlakuan antara kelas eksperimen dan kontrol dilakukan post-test. Nah, pada kelas eksperimen nilai post-test rata-rata siswanya yaitu 82,13 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 72. Sedangkan pada kelas kontrol nilai rata-rata post-testnya yaitu 70,73 dengan nilai tertinggi 80 dan nilai terendah 62. Kemudian terdapat juga grafik meningkatkan rata-rata keterampilan proses sains siswa. Dapat dilihat pada grafik batang warna merah yaitu kelas eksperimen, dan pada grafik batang warna kuning yaitu kelas kontrol. Dapat dilihat terdapat peningkatan rata-rata keterampilan proses sains siswa, yang mana kelas eksperimen keterampilan proses sains siswa mulanya 20,93 naik menjadi 82,13, sedangkan kelas kontrol yaitu 20,8 menjadi 70,73. Ya, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran scientific inquiry terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi suhu dan kalor. Kemudian juga terdapat tabel keaktifan siswa kelas eksperimen yang mana pada pertemuan pertama kelas eksperimen memiliki keaktifan sekitar 56,39% yang dikategorikan kurang aktif. Pada pertemuan kedua memiliki keaktifan 62,22% yang dikategorikan cukup aktif, dan pada pertemuan ketiga yaitu 69,17% yang dikategorikan cukup aktif, dan pada pertemuan keempat yaitu 80% yang dikategorikan aktif. Dari tabel keaktifan siswa kelas eksperimen bahwa model pembelajaran scientific inquiry ini dapat membuat siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Karena dengan model ini itu siswa akan dibawa langsung pada suatu penelitian, sehingga siswa akan menemukan fakta secara langsung dari hasil temuannya,
sehingga pengetahuannya akan lebih bertahan lama jika dibandingkan dengan siswa itu hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru saja. Kemudian model pembelajaran scientific inquiry juga mempengaruhi sikap ilmiah siswa. Hal ini terjadi karena siswa itu dituntut untuk memiliki sebuah sikap ilmiah selama melakukan penyelidikan melalui fase-fase pembelajaran, sehingga siswa itu semakin terlatih untuk memiliki sikap ilmiah yang tinggi. Nah, siswa yang memiliki sikap ilmiah yang lebih tinggi itu biasanya lebih aktif pada saat melakukan penyelidikan dan akan lebih serius dan bersemangat. Sedangkan siswa yang memiliki sikap ilmiah yang rendah biasanya itu kurang serius dan kurang bersemangat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran scientific inquiry ini dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Tingkat keaktifan siswa dengan rata-rata 66,95 dengan kategori cukup aktif selama proses pembelajaran serta dapat mempengaruhi sikap ilmiah siswa karena melibatkan siswa secara langsung di dalam sebuah bidang penyelidikan sehingga siswa itu dapat membuktikan pengetahuan yang mereka peroleh dengan teori yang telah dipelajarinya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.